Acara ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Ya. Insya Allah kita doa ke dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Kita langsung Cik Mila. Hari ini kita ketemu lagi di hari kedua di bulan Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Cak biasa pemirsa Palembang TV, kami acara Anten-Anten Nunggu Buka hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV sampai dengan pukul 6 kaget. Yang akan kita bahas masalah-masalah agama tentunya. Dan buat pemirsa Palembang TV juga pacak berpeloan, pacak telepon dan juga ada kuis Cik Mila. Kuis jangan lupa. Teleponnya di 380022. Jadi untuk hari ini pemirsa Pal TV di mana baik sambil anten-anten memasak, anten-anten belanja, apalagi macam-macam digawe ke di rumah. Ada juga Mila, bukan anten-anten masak. Apa? Anten-anten kira-kira nak makan apa hari ayo gitu. Masa tangi. Jadi tema kita hari ini tentang hablum minallah dan hablum minalnas ya. Jadi untuk hari ini aku Cik Mila juga Yai Najib juga kita kehadiran Ustadz kita yang bakal menjawab segala macam pertanyaan guna-gulana kita masalah hablum minallah, hablum minalnas. Dan juga pemirsa Palembang TV telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Amiruddin Muslim Ansori yang akan membantu kita memberikan penjelasan-penjelasan tentang menjalin hubungan dengan manusia dan menjalin hubungan kita dengan Allah. Dan pemirsa Palembang TV juga kaget di penghujung acara kita ada kuis dari sponsor-sponsor kita, terutama kami ucapkan terima kasih buat sponsor kami PT Belitang Panen Raya atau juga Beras Raja. Ada juga Tanim, ada juga JM. Wah, JM Group kita Group kita dan ada juga MDP Kampus Inovasi. Jadi kalau Cik Mila nak beli baju pendek, beli di JM. Kalau baju panjang, beli Tanim. Baik, pemirsa Palembang TV, langsung baik kita berdiskusi sama Ustadz kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lah boleh berapa hari Ustadz puasa? 2 hari. Bukan apa kalau Ustadz lah boleh 5 hari. Training dulu. Sehat alhamdulillah. Karena Mila kawan kita kemarin bicara waya-waya aku tanya Pak kita dapat berapa, dapat sehari. Kalau juga baru mulai ya tidak kemarin batal. Jadi Ustadz, tema kita tadi yang sudah kita sebutkan tadi hablum minallah, hablum minannas. Ustadz, mungkin ada sedikit pencerahan dari Ustadz apa dia kira-kira makna dari hablum minallah, hablum minannas ini, dan juga untuk pemirsa yang nak bertanya diaturi bae di segmen ini di 80022. Ustadz, diaturi bae. Apa istilahnya isi daripada hablum minallah, hablum minannas kita? Diaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Pal TV yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, para shaimin dan saimat, para ikhwan, akhwat teristimewa, sahabat-sahabat dari Pal TV yang sempat hadir sore hari ini, alhamdulillah kita ada di hari yang kedua yang kedua dengan tema yang cukup bagus, yaitu merajut atau menjalin hubungan baik itu kepada Allah maupun kepada manusia.
kita memang tidak terlepas dari dua hubungan ini. Kalau salah sikok di antara dua hubungan ini kita abaikan, barangkali kita tidak sukses hidup ini. Umpamanya kalau kita cuma hablum minallah bae, tidak bergaul dengan manusia, kemana kita nak beli pempek? Hablum minannas bae tapi tidak semayang, tidak sholat, tidak ibadat, barangkali hati kita tidak tenang. Makanya dua-dua ini harus seiring sejalan, galau-galaunya harus berjalan berdampingan. Kita sholat, itu hablum minallah. Kita bergaul dengan sesama manusia, itu termasuk hablum minannas. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa kalau hablum minallah memang karakter kita memang diciptakan kita ini untuk ngabdi. Dakati tujuan lain, pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita ini hidup diciptakan ini tidak kata lain untuk ngabdi kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi ada yang lebih nilai plusnya itu dia. Kalau pengabdian ini kewajiban, tapi kalau hablum minan nas ini bonus. Nah, ngapa sangka dinamakan bonus? Karena kalau kita dinilai oleh manusia baik, maka penilaian Allah juga baik. Tapi kalau dinilai oleh manusia jahat, maka Allah juga nilai kita jahat. Tergantung dengan kita hablum minan nasnya ini. Nah, baik sesama manusia. Manusia ini kan banyak. Ada yang orang tua kita, ya. Ada kawan sekantor, ada kawan sebisnis, ada orang pasar, ya. Macam-macam kita ini. Nah, kalau-kalaunya nak kita baik kalau ini hablum minan nas ini, ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak baik, umpamanya dengan mak bapak, iya, walaupun kita sholat tidak bakalan masuk surga. Karena apa? Karena kita melawan mak bapak. Justru sukses hidup ini karena kita doa mak bapak kita ini. Terutama sekali bulan suci Ramadan ini, kalau baca kita minta doa mak bapak kita, ya. Kan Ramadan ini menjanjikan galau-galau. Segalanya dijanjikan. Umpamanya janji dapat rezeki, dapat bonus, dapat rahmat, ampunan, macam-macam itu ya. Nah, tanpa terkecuali kita minta ridho dengan mak bapak, itu namanya hablum minan nas. Banyak orang yang sukses di dunia ini karena doa mak bapak itu. Luar biasa, dahsyat itu ya. Seandainya uji Nabi ada perintah untuk aku diperintahkan sujud selain kepada Allah, niscaya umatku itu kukongkon sujud dengan mak bapaknya. Saking hebatnya fungsi dari mak bapak itu kira-kira hablum minan nasnya dia. Saya lagi. Jadi kalau juga Ustaz Cik Mila waktu ngomong kata wong di kampung ini lah itu kan. Ayolah malah kita berdosa dengan Tuhan aja. Baca minta maaf, cepat minta maaf ya, daripada kita berdosa dengan manusia aja. Nah, mana itu ceritanya Ustaz kira-kira? Kalau Allah itu kan tidak pendendam. Allah itu kan maha pengampun, maha penerima taubat, maha penerima maaf. Manusia ini lain-lain. Jangan tulah tegores. Apalagi kalau lambat mayar utang. Yang itu yang susah. Iya. Baju lalu nasmilah. Makanya kalau kita berdosa dengan Allah, kita minta ampun, bertobat, insya Allah dia, karena Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah itu, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad juga tahu dengan hambaku itu, aku ini maha pengampun, maha penerima taubat ya. Tapi awas, wa anna azabi huwal azabul alim. Ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, makanya walaupun kita lah berdosa banyak dia, itu insya Allah mudah-mudahan diampuni kalau kita bertobat. Apalagi bulan puasa. Puasa ini kan bulan pemutihan. Ya, bukan keputihan. Penyakit itu pemutihan. Pemutihan. Artinya, itu kita masuk puasa ini dengan niat ibadat, insya Allah segala dosa hilaf kita diampuni oleh Allah. Ya. Jangan sekali-sekali salah dengan manusia pokoknya. Berarti kalau di bulan Ramadan ini macam kita melakukan kebaikan dengan sesama kita hablum minan nas ini ya. Itu mak mana aplikasinya kira-kira apa kita sedekah terus apa mak mana kalau ke hablum minallah ya kita puasa tadi nyala ke sholat dan lain-lain kira-kira apa dia Ustaz?
Hablum minan nas ini ada hubungannya dengan interaksi. Apa dia bahasa gitu interaksi ini? Iya. Komunikasi lah, sinergi lah, iya, komunitas lah, berkomunikasi lah dia. Iya. Jadi jangan yang berat-berat. Kalau umpamanya kita nunjuk ke jalan wong atau kita senyum dengan kawan kita, itulah sudah hablum minan nas sebenarnya. Secara simpelnya ya. Iya. Kalau kita sengih dengan wong nah kalau kali ini nah kali ini kayaknya kita harus sengih juga Mila. Karena dia liwat. Iya, Pemirsa Palembang TV di mana berada, jangan kemana-mana, anten-anten bakal balik lagi sudah yang Siko ini. Laris. Dagangan laris, duit kumpul. Maling apa kau? Nyari beras. Oh, nyari beras. Oh, apa beras yang bagus sih, Pak? Beras di sini banyak. Apa Pak? Tapi yang terbaik adalah beras raja. Persembahan dari PT Belitang Panen Raya. Bagus ini, Pak. Beras raja ini sudah terkenal di mana-mana. Berasnya pulen, putih, bersih, dibuat secara higienis dan juga modern. Dan juga yang paling penting, beras raja ini halal. Aku ini nyari 20 kilo. Pastian. Apa, Pak? Setiap pembelian beras raja Ultima Platinum yang 20 kg, itu di dalamnya sudah ada kupon. Kupon daging. Oh, kupon daging tampar kau. Kupon hadiah tanpa diundi. Apa hadiahnya itu? Ada kipas angin, ada jam dinding, ada juga kompor gas, TV LED. Sudah itu hadiah utamanya apa? Nak tahu? Apa? Motor. Baca lah. 2 karung. Oh, 2 karung. 2 karung. Belanjakan 86. Waalaikumsalam ya Allah wa abai. Dah lah. Iya lamun nian beli beras Beras raja. Nah, baru pintar. Abang ini beli semak beras raja nih. Oi, dah. Mana cari kuponnya? Oi, nggak berapa hadiahnya? Iya. Oh, dah. Mana kupon? Ini dia nah. Kuponnya. Tukarkan kupon Anda di agen-agen beras raja terdekat atau kantor beras raja di Pasar 16 Ilir nomor 648 649 Tanggo Batu Palembang. Bawa KTP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2020. Nah, beras raja luar biasa katik tandingannya. Ya, pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Anten-Anten Tunggu Buku. Dan kita masih tunggu kebersamanya di 380022 nak bertanya-tanya seputar hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ni Cik Mila dengan tetangguan tak perlu dah sebaikan. Komplek. Anak-anak terjinguk ni dari tetangga balik, tetangga pergi, tak tahu ni. Benar, Cik itu tahu tetangga lah busuk. Mangga. Ya. Nah itulah hidup ni Ustaz. Dia kan hidup di kampung, nak pindah ke komplek. Ai lama lah aku hidup di komplek, tak ngagui kanan kiri. Cik nak nampai dosa. Nampai dosa. Nah, kapan hidup di komplek lah sama baik. Cik itu. Hubungan ni sama sekali kadang-kadang tu. Dia lah kita lah Cik itu. Nah, Uji ada hadis yang atau ke Ustaz kalau kita tidak sebaikan dengan tetangga. Apa tak perlu nak dengan tetangga sebenarnya. Lebih dari 3 hari je tu. Lebih dari 3 hari Cik itu. Tidak setegur
teguran itu dosa besar Ustaz. Ya kalau kita serumah kan mungkin pacaran di dalam waktu 3 hari tak bertemu. Tapi dalam waktu 3 hari bertemu terus tak teguran. Nah, pecah kami lah kadang seminggu sekali. Tak berteguran kan Ustaz. Itu mak mana Tat? Memang benar ni Tat. Kadang-kadang puasa tak diterima juga kalau kita tak ada sebaikan dalam jangka waktu 3 hari uji kabar. Mak mana tu Tat? Jadi memang kalau umpamanya kita bergaul dengan sama-sama kawan, sahabat, atau tetangga, memang kita harus jaga jarak sebenarnya ya. Jaga jarak itu artinya jangan terlalu deket nian, jangan terlalu jauh nian. Kalau mau jong bari dulu, wong bingin dulu. Kalau paga mambu mambu kalau jauh mambu kebang, lemak-lemak jarang-jarang bertemu lah ya. Jadi ada rasa kangen. Adalah yang jiwa nganggap tuh zurghiban tazdad hubban. Kalau pacak bertemu tuh jarang supaya nambah cinta kasih ya. Cuman kalau umpamanya kita terlanjur bersalah dengan tetangga kawan-kawan ya, jangan gengsi minta maaf. Tidak apa-apa. Semakin kita galak minta maaf, semakin naik derajat kita. Jangan terlalu gengsi. Aku nih ini lebih tua, lebih senior atau lebih apa ya. Kan kalau kita nih sama di mata Allah. Kati beda antara orang alim yang biasa, antar pejabat, apalagi mantan pejabat biasa baik ya. Yang medan itu nasib baik. Nasib tu lah. Masalah mantan pernah ngalami. Pernah ngalami ya. Nah, jadi kalau terlanjur bersalah kita minta maaf. Benar. Nah, minta maaf tu ada kalau dulu nak bertemu nian ya, bertemu sanjo ke rumahnya nian. Ini karena canggih. Canggih. Cukup kita telepon atau Ada telepon tanya ini. Siap. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sama Ibu Rina ini Kota. Ibu Rina di mana Bu Rina? Di Kayu Agung. Kayu Agung. Ibu Rina. Banyak tak pergi ngantik Bu Rina? Apa? Banyak tak pergi ngantik? Oh, banyak bendera di rumah. Jadi aku nak minta lah ya. Sambil masak nak buka, kira-kira apa dia bukaan buka ni? Bukan buka ni sebuah bagus lagi panas ini. Kami juga muat sebuah tapi isinya cung gediro. Sayur. Tidak lemak rasanya. Kedong-dong. Macam mana Bu Rina? Apa yang tanya ke? Tanya lah. Ya, saya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut tema kita hablum minallah dan hablum minannas ini Pak Ustaz ya. Cuman kalau itu hablum minallahnya bagus. Nah, tapi hablum minannasnya bisa dikasih ke kurang bagus lah, karena banyak kawan nih misalnya banyak nyakit hati Pak Ustaz ya. Ada masalah, jadi kita yang berpikir lebih baik menjauh lah. Nah, kayak itu daripada berkawan terus mungkin malah nambah banyak bikin hal-hal yang negatif itu. Tapi yang kita di dalam hati sudah kita maafkan, yaitu saat kesalahan dia tuh biarlah niat kita karena Allah pokoknya intinya. Nah, cuma dapat Pak Ustaz tadi kita ini udah pacar kalau hablum minannasnya juga udah akor kan. Nah, mak mana itu kira-kira Pak Ustaz, mak mana kalau karena kita tadi merasa mungkin gengsi nak maaf dengan dia sebab tidaknya itu salah dia dari kita kan. Cuma dalam hati kita nih niatnya ya Allah pokoknya segala yang musuh-musuh aku sudah kumaafkan. Cuma aku mana berteguran. Enggak lah, gengsi. Ucap pertanyaan Cemila itu. Ya, makasih Bu Rina ya. Ya. Satu orang Kayu Agung galau-galau. Memang saya itu agak kejadian Ustaz ya. Ini saya lagi. Maaf ke, cuma nama negara kita. Gengsi kita ni lebih tinggi mak itu Natat. Mak mana Natat kira-kira? Ya, itulah tujuan puasa ini sebenarnya. Tujuan puasa ini di samping mencetak kita, nyadi ke kita orang yang bertakwa, juga baca ngendali kawan nafsu, ngendali ke emosi, ya, baca apa magus ke sifat kita ini. Kalau minta maaf biasa, tapi kalau memaafkan itu yang luar biasa. Kalau minta maaf biasa itu. Tapi kalau memaafkan, memaafkan yang lebih bagus. Walaupun berat sebenarnya. Makanya. Apalagi salahnya uangnya dari kita. Biasanya kalau gengsi itu
itu harus kita buang lah jauh-jauh. Iya, jadi Bu Nina semangat Bella. Semangat. Minta maaf, dah apa-apa. Palangan maaf ke sudah. Ya maaf ke ya sudah salaman baik. Ulur tangan. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Peter di Gandus. Siapa? Pak Peter di Gandus. Peter di Gandus. Pak Peter. Masih jahat jalan kamu? Masih, nolong aja lah. Oh iya. Pindah tempat lain, boy. Itulah setelah gue boyot dia. Ngapa? Lewat laut. Lewat laut. Nah, iya, lewat laut. Cuma ada boyot nunggu. Peter, nak tanya apa? Apa dia Peter nak tanya ke ni? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita kan ada hubungan dengan nanas ya. Ya. Nah, jadi kita nak lah mampu wong yang bersangkut nak kita mampu. Jadi dia ni masih ada dengki dan kita rasa dah nak minta maaf apa kita rasanya kan? Iya. Pak mana hukumnya Pak? Apa kita ni yang kita dosa, apa yang bersangkutan dosa? Oh, baik. Ajib bagus. Itu Peter ya? Itu Peter. Ya itulah Pak. Ya. Buka jangan dah buka, kaki dah buka. Ajak musuh tu. Oh salah Nah, jadi tak Ustaz. Ya, mak mana? Apa yang tadi? Jadi jin tadi itu labu mahapan daripada cuma terkadang tuh masih ada lah sifat iri itu kan. Nah, malah menyikapi itu Ustaz. Kalau umpamanya kalau sudah kita bertemu ya, sudah salaman, sudah maafan, ya sudah selesai namanya ya. Sebenarnya, dah kati lagi permasalahan. Yang penting kita ini jangan teman bertemu. Supaya jangan bingsal. Bingsal lah ngapo deh. Pokoknya kita dah maafan, menantu bertemu sudah. Kalau umpamanya kurang mantap juga kita kirim WA. Nah, aku tadi memang lah minta maaf nih. Sudah kosong-kosong gitu. Itu ya. Jangan sampai kita memang penyakit manusia ini kadang dengki gitu ya. Dan dengki ini penyakit sebenarnya dia tidak boleh. Kalau kita umpamanya nanggilang ke sifat dengki ini banyak nyingok ke bawah. Nah, dari segi harta ya kita lah punya mobil, punya motor, punya segala macam. Woi, kalau kita bersyukur gak ditambah oleh Allah ya nikmat ini. Tapi kalau kita nyengok bocok, bukan berarti kita tidak boleh nyengok bocok. Nyengok bocok itu cita-cita. Bukan jalan, bukan. Ngawas kehidupan ini. Cita-cita boleh, tapi sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kita banyak nyengok ke bawah, timbul rasa syukur, tidak lagi dengki dan gitu ya. Kalau dengki itu bahaya itu. Biasanya kalau wong dengki itu kejingokan diraih. Iya. Jangan saling jinggung itu bukan. Makanya itu tidak ada potongan itu sekali. Apalagi pinjam aku banyak. Kita nih kan kalau punya udah kata dengki itu kan terbentang. Kalau kita bergesah dengan wong berkelakar itu nyambung biasanya. Udah kata bingsal di hati. Tapi kalau ada dengki, nah mulai itu ya. Nah dengki itu biasanya kawannya itu sombong. Enggak lah ngeremeh kong lain itu. Dengki dengan sombong itu berkawan. Nah, bermisah dengan iri. Makanya nak kita singkir ke. Benar. Baik pemirsa. Jadi yang sudah nanya tadi mudah-mudahan puas baik jawaban dari kita, dari Ustadz terutama. Kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Tanim menyediakan busana muslimah, gamis anak-anak dan dewasa, oleh-oleh, perlengkapan umroh dan haji. Kami juga melayani keberangkatan umroh, haji dan haji plus.
Ya, pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Santai Tunggu Buko dan kita masih kita tunggu kebersamaannya di 380022 nak bertanya-tanya seputar agama Islam dengan tema Hablum Minallah wa Hablum Minannas. Dan kita tunggu juga kebersamaannya di sesi kuis, Cik Mila. Sesi kuis kita di sesi yang kuis ini kita hadiah kita dari JM Group ya, yang vouchernya voucher belanja sebesar Rp100.000. Jadilah. Ada juga dari Tanim voucher juga sebesar Rp100.000. Benar. Ya. Jadi di segmen ketiga ini ada 2 kuis. Pertama persembahan dari JM Group. Yang kedua persembahan dari Tanim, masing-masing voucher belanja sebesar Rp100.000. Jangan lupa pada saat kita ngomong ke JM Group dijawab pilihan terbaik keluarga Anda, dan kalau Tanim pusat perlengkapan haji dan juga busana muslim. Nah, sudah ada, halo? Passwordnya. Ada yang nak masuk sudah kuis? Oh, lagi beli pulsa. Oh, beli pulsa. JM Group itu banyaknya perlengkapan gue. Benar, Ayo ini. Ada kalau untuk anak-anak dewasa, wong tua. Sudah itu mainnya hari JM Group itu juga sudah tersebar. Tersebar di mana-mana. Di mana-mana. Di daerah Mabang sudah ada. Di daerah Kenten sudah ada. Cek itu di PS ini jangan katok lagi ya. Ada cek itu. Cek Mila kalau juga belanja di JM. Di JM galak belanja. Ya ada galas itu untuk budak ada, untuk keluarga lah. Hati-hati pesan aku Cik Mila, silakan Cik Mila milih-milih, silakan beli, cuma hati-hati CCTV di mana-mana. Tidak usah lagi ya. Tidak baca lagi. Bawa duit 100.000 dapat baju 5 lembar. Wah, rupanya. Ada gitu. Jangan lupa ya kita. Ya, halo. Passwordnya jangan lupa. Ya, halo. JM Group. Halo. 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 Dengan siapa di mana? Ita di Gandus. Ita di Gandus. Ita di Gandus. Nah. Passwordnya JM Group. Pilihan terbaik keluarga Anda ya. Halo JM Group. Itu cari ke dulu Ita, nyambung enggak nyawanya? Ita. Terbaik untuk keluarga Anda. Nah, itu. Balik ke mana Gandus ya? Gandus ya. Iya Gandus. Iya Pak Yo. Nah, pertanyaannya Ita. Ramadan keberapa ke tahun ini? A. 1440 Hijriah, B. 1439 Hijriah. Mana yang benar? A. 1400. Berapa? Berapa? Nah, puasanya kalau Nita 140 1440 Hijriah. Nah, Yo, kakek hadiahnya pacak dembek di Pal TV minggu depan. Syaratnya ngawak fotokopi KTP. Bila perlu ingat ke hari apa, presenternya siapa, ustadznya siapa. Karena kakek kalau pacak menjawab itu dapat hadiah tambahan. Dapat hadiah tambahan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan. Voucher menginap. Iya. Ita ya, kakek Senin nih, mbaknya tanggal 13 kalau tidak salah. Ayo, itu tadi dari JM Group sudah kita temukan pemenangnya. Nah, yang kedua ini Tanim. Seolah-olah baca pemenang itu hilang, baik. Iya. Sudah ditemukan. Tenggelam ya. Baik, kita tunggu kebersamaan di 380022. Ya. Halo, Tanim. Ini passwordnya Pusat Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Berhak mendapatkan voucher belanja di Tanim sebesar Rp100.000. Kalau nak beli ke Kumo ini pacak boleh 2,5 kg. Jadi selesai puasa ini. Benar, kalau nak beli ke baju boleh jilbab separuh. Mana jilbab separuh? Separuh jilbab. Karena jilbab sana 200. Nah, benar. Halo. 380022 diaturi. Dengan passwordnya. Kita lewatkan dulu Cik Mila ya. Kita balik lagi ke Pak Ustadz kita. Nah, balik lagi ke masalah Hablum Minallah wa Hablum Minannas tadi Ustadz. Memang kebanyakan wong tuh beragam sih itu Ustadz. Tadi ada macam-macam namanya manusia kan. Ada yang sholatnya rajin, seluruhnya ibadahnya rajin, cuman terkadang nak ngalangi hak wong. Cek itu kan. Kadang ibadahnya rajin, seluruhnya rajin, kadang baik masih nak mudi ke. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu ya. Kita kuis. Halo. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Purnama di Pusri. Pak Purnama di Pusri. Pak Purnama, passwordnya jangan lupa Tanim. Perlengkapan Haji dan Busana Muslim. Pusat Perlengkapan Haji dan
busana muslim. Iya. Apa yo? Pertanyaannya Yai. Ada berapa rukun iman? Nah, rukun iman berapa? A ada 6, B ada 5. Yang A. Berapa? 6. Hah? Yang A 6. Ada 6. Benar. Ayo selamat ya. Iya, tadi ada yang ngomong rukun Islam iman ada berapa? Ada 4. Islam apa? Islam Nusantara. Kata-kata itu saya itu kan. Oke, benar. Selamat Ya, makasih. Ya, makasih. Saya itu. Kali hadiahnya Mbak BDPAL TV. Benar, wak KTP identitas di. Benar. Nah, tadi itu ada juga Ustadz manusia itu, dianya tuh tidak rajin, dia tidak semayang, semayang tidak, puasa tidak, tapi baik, seluruh gawe tolong galo, cek, tulus dia nolong cek itu. Nah, itu mana pula itu? Kira-kira Ustaz lemaklah baik dengan uang, tak baik dengan Tuhan, apa lemaklah baik dengan Tuhan, tak baik dengan uang? Masuk ke mana itu kaki? Iya. Golongannya. Nah, yang mana kira-kira? Ada kalau tapi ada tuh kejadiannya. Makanya Islam ini ngatur, diaturnya. Jangan sampai salah sikap di antara itu tidak baik. Kalau kita memang baik dengan Allah, apa salahnya baik dengan manusia? Nah, itu dia. Tak berguna dengan Allah berajin, tapi cak tak peduli. Kan kurang sempurna iman kita ni. Kalau kita umpamanya ibadat, itu umpamanya tu ya nyenyak, samping kiri kanan lapar. Tak bagus juga dia. Rumah kita mentereng bagus, kiri kanan rupanya itu rumah gubuk. Ada yang tak kurang terawat dan lain sebagainya. Itu intinya peduli, peduli. Jadi kalau umpamanya kita tidak peduli dengan sesama manusia ini, kita bukan termasuk umat Islam yang baik. Walaupun kita ahli ibadat, sebab orang ibadah itu kan cuma hablum minallah. Tapi yang penting ini hablum minan nasnya ini, baik dengan sesama manusia ini. Justru kalau kita manusia yang baik itu menurut konsep agama itu adalah manusia yang banyak nolong wong. Nah, kita kan langsung. Jadi kalau umpamanya kita galak nolong wong, galak bantu wong, umpamanya itu ya, galak ngeringan ke beban wong lain. Belum sampai akhirat lah, di dunia ini lah dibuktikan oleh Allah. Contoh kalau kita pergi haji atau umroh itu di saat-saat manusia berdesak-desakan tawaf, karena kita di sinilah banyak sedekah belewa. Umpamanya Beni. Kecian bayar sedekah belewa. Musim lah kita memang. Iya, masih kan? Musim belewa. Merkol kan? Iya. Kalau bonyok buat belewa. Dikit-dikit. Nyok susu aja. Susu. Jadi kalau umpamanya kita galak nolong, insya Allah ya, kita kayak ditolong wong. Logikanya pecah-pecah, dak jalan kita wong banyak tawaf ini, kemana lah nak nyulur ke kaki. Tapi karena Allah dia yang tahu bahwa kita galak nolong wong, ada baik di sisi ke Tuhan. Dia langsung kadang-kadang kita antri itu yang pokoknya antri berjam-jam di sana dia. Kakek ada yang haji sini. Kapan kita telusur mancing ini galak nolong wong rupanya. Nah itulah dia. Jadi Nabi kita itu pernah ngomong, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa nolong seseorang hamba selama hamba itu galak nolong orang lain. Nah, dia ada di akhirat itu kakek saling jol-jol ke masuk surga, saling jol ke untuk nak masuk ke tempat-tempat yang istana dalam surga itu. Ujinya aku belum galak ya Allah, ngapo? Aku ada kawan dulu cinta dengan aku, baik dengan aku, dia itu galak nolong aku, sama-sama dia nih galak dengan aku nih. Aku tak rela masuk surga dewean tanpa dia itu. Di mana kawan kau itu pecah-pecahin lah para neraka. Aku tak rela masuk surga kalau dia masuk neraka. Akhirnya dengan keistimewaan dia galak nolong tadi, yang mestinya masuk neraka tadi disiksa tadi pacak diajaknya. Itu gunanya kita galak nolong ini tadi. Yang jelas kita itu bersahabat, berkawan, jangan karena motivasi lain. Karena semata-mata karena Allah ikhlas baik ya. Lillahi ta'ala. Ada juga mungkin Ustaz, dia tuh harus masuk neraka, ajak kau surga Ustaz. Ini
tuh malaikat mbak kedua kawan aku juga. Hati ya. Buatan JB dia. Enggak boleh. Aku kalah berbudi dengan dia aja. Enggak boleh ya. Insyaallah ya. Ada baik insyaallah ya. Pemirsa Pal TV yang ada nunggu buku bakal balik lagi tentunya dengan tema kita yang bagusnya ini hablum minallah dan hablum minannas. Halo guys, saya Bagaskara. Saya sedang main game buatan kami sendiri nih, yang tergabung di MDP Games Incubator. Wadah di mana mahasiswa diajarkan bagaimana cara bikin game, sekaligus juga mempraktekkan memproduksi game yang dapat dipakai oleh masyarakat. Di MDP Games Incubator, kami juga didukung dengan fasilitas yang lengkap dan juga disediakan ruangan khusus yang dapat digunakan untuk sharing tentang game. Dan tak kalah pentingnya, dosen yang kompeten dan profesional yang selalu siap membimbing kami. Ayo kembangin bakat kamu kuliah di MDP. MDP, jangan lupa download dan mainkan games kami di Play Store. Ya, pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Santai Nunggu Buko. Masih kita tunggu kebersamaannya di 380022. Dan saatnya kita kuis Ramadan Beras Raja. Ya, pemirsa Palembang TV di 380022 kita tunggu kebersamaannya. Dan ini Beras segmen Raja. terakhir, Cik Mile. Ya, Beras Raja mantap katik tandingannya, itu passwordnya ya. Untuk pemirsa yang pengen melok di kuis ini, jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap katik tandingannya. Dan juga hadiahnya Cik Mile tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Ini siapa yang pacak menjawab dengan baik dan benar akan mendapatkan Beras Raja 10 kilo. 10 kilo. Nah, jadilah untuk isi kupat. Kalau Beras Raja ini bagus pula. Iya, untuk isi kupat lontong hari ayo. Jadilah saya itu. Aman sehari dapat 10. 200 kilo bisa dijual kan baju hari ayo itu kan. Jangan lupa Pitra. Nah, kalau beras hadiah ini Ustaz boleh tak dipitra kan? Beras hadiah. Beras hadiah ini misalnya dapat. Uang ini nepun dapat hadiah, dapat beras beras itu boleh misal kita kan nak main pitra. Lah punya kita. Iya, boleh. Boleh sabai. Nah, lah punya kita. Iya, lejo. Banyak aku ejo kan nepun ini. Apa? Iya. Jadi diatur beti 380022 pemirsa ya. Jadi Beras Raja tidak tanggung-tanggung untuk hadiah untuk kita 10 kilo. Oke, kita angkat telepon. Halo. Yuk. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mega, Pak. Ibu apa? Ibu siapa? Mega. Ibu Mega. Ya. Ya, Bu Mega. Di mana Bu Mega? Di Gandus. Wah, percaya sinyal ini arah ke Gandus Arah ke Gandus nih. Dapat Cak Mila ini bulan puasa. Menunya makanan ke Gandus kayak itu. Menari pahlawan, menu kita yang pun dari pahlawan kalau dari Kemuning. Jadi Bu Mega, pertanyaannya Bu Mega, jatuh Cak Mila. Sebutkan 3 varian Beras Raja ya. A. Ultima, Platinum dan Premium. B. VIP dan eksklusif. Tapi sebelum itu Cak Mila, passwordnya dulu. Iya, passwordnya mana? Halo. Beras Raja mantap katik tandingannya. Nah, baru mantap ya. Jadi apa tadi? Sebut ketiga variannya. A. Ultima, Platinum dan Premium. B. VIP dan eksekutif. Oh, pecah mobil Pecah mobil eksekutif. A. Platinum. Ultima, Platinum dan Premium. Ya. Oke, selamat
10 kilo. Dapat gandum 10 kilo. Nah, kakek Cik Megam bek di Pal TV ngau fotokopi KTP di hari Senin tanggal 13. Ya. Karena berasnya lagi dikarungi. Ya. Baru nak dicap. Baru nak dicap. Baik, kita tunggu penelpon kedua. Masih Ayo. persembahan dari beras raja. Betul. Mantap katik tandingannya, berhak mendapatkan beras 10 kilo. Ya. Halo. Jadi ada Ultima, Platinum dan Premium. Cik banyak itu. jenisnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini Cik Mila kita tunjuk tahu lah dulu siapa nama Ustadz acara Anten-Anten Nunggu Buka episode hari ini 2 Ramadan 1440 Hijriah. Benar. Nah. Lengkap-lengkap nama Ustaz ya. Halo. Nonton dari awal tahu. Halo. Assalamualaikum. Oh, lagi mencari sinyal. Dan mencari pulsa saya itu Pak Ustadz ya. Jadi kalau beras lah sudah di ini boleh gitu. Boleh ya, lah punya kita ya. Lah punya kita saya itu. Keperinya kalau punya kita dak katik beras, luar barang. Iya. Iya, supaya nak Hablum Nas tadi nah. Iya. Kalau fitrah ini termasuk hablum minanas wa hablum minallah rasanya. Yo, kewajiban kita. Jadi fitrah ini untuk nak naik ke pahala kita ke Allah ya, supaya pahala puasa kita ni naik. Yang kedua, hablum minannas nolong wong tadi, nolong duafa, miskin itu ya. Termasuk kita yang baik ini. Iya. Kalau nolong wong kan. Benar. Tapi amalan sebenarnya untuk kita ke hablum minallah, hablum minannas ini amalan apa baik yang kita wajib kita laksanakan Ustaz, selain kita berbaik-baikan dengan tetangga, dulur, saudara dan lain-lain. Kalau hablum minallah kan ngawi ke kewajiban. Tapi kalau umpamanya hablum minannas ini tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau umpamanya cak Haji Alim dak baca nak nganjuk ilmu dia. Duit itulah. Sama lah cak aku kaget Ustaz. Doa aku bilang kalau kayak gitu Ada yang kebetulan dia hablum minannas itu nolong dengan cara mudah ke wong. Pokoknya Pak Lurah, Ibu Lurah, wong yang nak berbini, wong nak berbini lagi, nak upama. Ya NA itu kan dari itu, dari Lurah kan. Mudah ke gitu ya. Iya, kita udah tahu kan. Jangan seuson dulu, Cak. Seuson dulu. Enggak boleh. Puasa. Ayo, kuis kita nih. Masih sekolah lagi. Sayang kalau tak dimbe 10 kilo ini Cik Mila. Beras raja mantap, katik tandingannya diaturi 380022 pemirsa Pal TV di mana bae. Kalau tadi sudah gandus naiknya 10 kilo. Mungkin ke daerah tempat lain. Kemana bes kali ini? Halo, assalamualaikum. Pertanyaannya bukan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nurrohmah di Sako. Siapa? Sako Nurrohmah. Nurrohmah. Ya. Di Sako. Benar. Bu Nurrohmah, tadi pertanyaannya sudah kita baca ke kira-kira siapa nama Ustadz acara Anten-Anten? Mana ini? Halo. Nurrohmah ini lah, tertimpa baik. Siapa nama Ustadz acara Anten-Anten Nunggu Buka kita nih? Nah, kalau dari pertama nonton tahu Ustadz belagak kita nih nah. Iya. Siapa? Amiruddin. Amiruddin Sedikit. Tadi si Amiruddin. Ya, oke. Amiruddin Yang pertanyaannya. Halo, Bu. Ya, halo. Ya, benar pertanyaannya Ustaz Amiruddin. Yang pertanyaan yang sebenarnya itu siapa nama wong rumah Ustaz ini? Cik Mila. Iya. Ya sudah, mau kasih Bu ya. Iya. Kakek mbak hadiahnya di Pal TV ya, beras 10 kilo. Cukuplah naik Gojek baik, tak berat tidak. Cangking baik. Ya pemirsa Palembang TV, demikianlah rangkaian kuis kita. Benar sekali. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa Palembang TV dan juga Ustaz Amiruddin Muslim Ansori. Nah, lengkap cak itu. Ini sudah di penghujung acara. Mungkin pemirsa Palembang TV yang nak masuk banyak tapi mungkin karena waktu. Nah, di penghujung rangkaian acara ini ada sedikit kesimpulan makna cara kita membina hubungan hablum minallah dengan hablum minannas. Baik para pemirsa Pal TV, para saimin dan saimat, keluarga besar Pal TV yang insya Allah mudah-mudahan sore hari ini kita tetap semangat, sehat,
Cuma nak klarifikasi dulu tadi, orang rumah tadi bukan Cik Mila. Fauziah namanya. Fauziah. Iya. Kakek sarung gitu balik. Lagi tak buka. Hablum minan nas tadi. Hablum minan nas ini. Jadi kesimpulan daripada hablum minallah dan hablum minan nas ini, manusia yang baik itu bukan berarti manusia yang banyak ibadah, bukan. Tetapi apa yang digambarkan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, manusia yang mudah di dalam urusan hablum minan nas ini adalah manusia yang tentunya memudahkan urusan orang lain, banyak nolong wong, banyak membantu wong lain, mantu dengan harta, mantu dengan ilmu, mantu dengan jabatan dan lain sebagainya ya. Kalaupun tak katik lagi yang pacak bantu, jangan nganggu wong. Nah, jangan nganggu wong gitu ya. Iyo, dak pacak meresike, jangan ngotori. Nah, paharno itu. Paharno itu. Oh iya. Itulah konsep agama ini itu ya. Jadi jangan sampai nyinggung perasaan wong gitu ya. Kalau wong tuh lah tegores hatinya kan lah pecah kacau namanya. Walaupun dilapi dengan alat pembersih mak mano be, lah bersih, lah mengkilat masih ada goresan. Makanya jangan nian apa nyinggung perasaan wong, nganggu wong. Terutama sekali di bulan Ramadan ini yang perlu kita jaga itu adalah lisan kita, mulut kita. Nabi kan pernah ngomong surga itu kan merindu ke beberapa jenis manusia ya. Antara lain wong yang galak nyago lidah ya, hafizul lisan. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita sore hari ini dan seterusnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud daripada hablum minallah dan hablum minan nas. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, semua ini dulu rangkaian acara Anten Nunggu Buku kita di episode 2 Ramadan 1440 Hijriah. Tetap saksikan acara Anten Nunggu Buku selama bulan Ramadan. Mendak bulan puasa kati. Diganti acara cawisan sampai dengan merapatnya pukul 6. Dan ada juga kuis-kuis kage. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan dengan Allah tentu mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.